Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara beriman, kaum kafir dan munafik akan selalu menyerang Islam sampai dengan hari kiamat. Tugas kita sebagai umat Islam untuk menangkal fitnah dari kaum kafirun dan munafikun. Dukung kami dengan cara like dan subscribe agar kami selalu tetap semangat untuk menyiarkan syiar-syiar Islam. Fitnah atau serangan dari kaum kafirun biasanya menerapkan sistem standar ganda, dan itu umum terjadi pada kaum muslimin. Ada 5 sistem standar ganda yang biasanya dipakai oleh kaum munafikun atau kafirun. Yang pertama adalah mereka suka membuat orang lain sebagai bahan bercanda, tapi marah ketika mereka diperlakukan secara serupa. Yang kedua, mereka suka mengkritik, tapi tak terima jika kita kritik. Sedangkan yang ketiga, menuntut orang untuk menerima pendapatnya, tapi sendirinya langsung menolak pendapat yang bertentangan. Ingin diterima lawannya, tapi nggak mau menerima lawan apa adanya. Yang terakhir, mereka menghujat orang yang nggak disukainya ketika berbuat salah, tetapi mereka membela mati-matian ketika orang yang disukainya berbuat kesalahan yang sama. Beberapa waktu yang lalu, telah terjadi fitnah dari kaum munafikun terhadap kitab suci umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat 4 yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 9, Allah berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Allah Azza wa Jalla telah mengungkap banyak sifat munafik di banyak tempat di dalam Al-Quran. Sifat-sifat munafik yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla inilah yang dapat dijadikan acuan bagi orang-orang mukmin untuk mendeteksi keberadaan mereka di balik persembunyiannya di dalam tubuh barisan kaum muslimin. Berikut adalah cuplikan video yang pernah membuat resah kaum muslimin. Iya, jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 2 bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah partner seksual selain istri, begitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas ladang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Nah, kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal, ya boleh. Yang kedua, tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga, tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau
ibu tiri, ya. Yang berikutnya adalah apa namanya? Tidak ada hubungan darah. Iya betul, maharim, ya, tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, Ya, Pak ya. Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan Ya. hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, Iya. tanpa ada landasan Iya. agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Baik. Langsung ditanggapi Ustaz. Jadi termasuk kalau berbeda agama? Termasuk Boleh, ya? ya, berbeda agama boleh. Oke. Saya ingin katakan dulu, ini banyak nanti Anda bisa gali ya, termasuk syarat-syaratnya. Ada 7 syarat dibenarkan. Boleh berhubungan, intinya boleh berhubungan di luar pernikahan dengan 7 syarat utama. 1, pria hanya boleh bagi pria. Boleh kalau sudah menikah boleh. Di ibu kalau punya suami itu boleh bu berhubungan dengan orang lain, ya perempuan lain. Tapi syarat perempuannya dia belum menikah. Ya perempuan tidak boleh bersuami, syarat keduanya. Jadi kalau ibu punya suami, maaf ya, ibu sudah menikah, suami ibu itu boleh dengan berhubungan dengan perempuan lain dengan syarat perempuan itu belum menikah, bukan istri orang, atas dasar suka sama suka. Saya mau tanya, ibu ridho nggak? Tuh, yang kencang bu, yang kencang sorot sama kamera tuh, ibu ridho nggak? Nggak, tuh denger. Itu baru satu sebab. Bayangkan kalau ini dipraktekkan, betapa banyak kan muncul emak-emak senusantara keluar. Dan yang bahagia itu rumah bordir. Kenapa penyebar banyak pelacuran di luar nanti? Ini kan dampak sosialnya tinggi sekali. Dan diloloskan kampus Islam gitu loh. Ada nama Islamnya. Saya tuh pikir, itu di mana menaruh kemudian kepekaan sosialnya dan di mana ditaruh logika normalnya. Anda boleh menghormati pemikiran. Anda bisa katakan begini, ini kan pemikiran. Pemikiran itu dihargai. Pemikiran seperti apa yang harus kita hargai? Jadi kalau pemikiran itu merusak, itu harusnya dibuang ke tempat sampah, bukan dihargai. Nggak ada harganya yang merusak itu. Makanya barang rusak pun di toko nggak ada harganya. Betul. Setiap yang rusak tuh nggak ada harganya. Rusak nggak laku, impor ditolak. Ini kok bisa pemikiran rusak diterima? Cara berpikirnya pasti salah ini, ada yang keliru. Ya, dia. 3, tidak zina. Saya malu sama anak SD itu kan, malu saya. Ya. Jadi zina itu katanya ini, nanti kita lihat. Zina itu, zina yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan badan di tempat terbuka. Artinya tidak boleh membeberkan perilakunya. Jadi kalau misalnya hubungannya dilakukan di tempat terbuka, di taman, di Monas, itu baru zina. Tapi kalau di kamar hotel, di apartemen, itu bukan zina. Itu coba bayangkan bu, kebayang nggak? Enggak. Ini kan rusak gitu. Coba lihat deh. Ya, bapak ibu kita aja yang nggak S3 kan risih mendengarnya. Kok bisa yang pintar jadi seperti ini? Kalau Anda sampai S1, S2, S3 terlampau kedinginan sehingga kurang kemudian bisa objektif menilai, ya kasih tahu kita. 4, syarat keempat tuh. Yang keempat, orangnya mesti dewasa dan berakal sehat. Aduh, saya jadi haus. Di sini aja udah kontradiktif. Dewasa dan berakal sehat. Kan hubungan di luar nikah itu udah nggak sehat, Bu. Istri aja marah, anak aja nggak sepakat disebut sehat. Bagaimana bisa sehat? Mungkin menulis ini sedang kurang sehat, ya kan? Kelima, harus lawan jenis. Tidak boleh berhubungan badan dengan sesama jenis. Keenam, tidak boleh ada hubungan darah. Jadi maksudnya jangan dari satu mahram. Ya kakak sama adik gak boleh. Hubungan incest itu ya tidak diperkenankan. 7, boleh beda agama. Oh, makin rusak ini. Udah makin rusak. Ini saya kasih tahu ya, maaf ya. Nikah saja yang halal itu tidak diperkenankan beda agama. Apalagi ini yang gak nikah. Dan ayatnya turun langsung Quran surah kedua ayat 221. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang belum beriman
Sampai dia beriman dulu, ajak dulu dakwahi. Ta'aruf silakan dakwahi untuk beriman. Kalau tahu mau beriman, jangan menikah. Lebih baik kau menikah dengan muslimah yang paras yang kau pandang biasa, daripada engkau korbankan imanmu untuk mendapatkan kemudian perempuan yang engkau anggap cantik itu saat itu. Kalau sudah memudahkan, hilang kecantikan itu. Tapi iman kan dibawa sampai ke akhirat nanti. Ya, kata orang kan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Tapi relativitas itu nggak bisa diukur dengan iman. Paham ya? Ayat ini mengatakan jangan nikah. Ya, kalau belum beriman pasangan kamu. Anda bayangkan, nikah saja yang halal menjadi tidak boleh ketika belum beriman. Ini yang paling dahsyat, teman-teman sekalian. Nggak nikah, jadi boleh hubungan seksual itu. Itu kan jahlun murakkab, kesalahan yang paling fatal. Nah, kesalahan terbesar dari penulis ini adalah salah dalam mengambil referensi. Siapa Muhammad Syahrur itu? Ini yang mau saya jelaskan. Saya punya otoritas membahas Muhammad Syahrur karena saya mempelajari materi yang terkait dengan ini khusus 1 tahun lamanya. Dan jadi mata kuliah di S2 kami. 1 naik ke S2, bahkan dibahas lagi secara singkat di S2. Bahkan yang ngajar saya langsung tokohnya penulis buku, jadi kitabnya saya bawa. Ya, langsung. Kami diajarkan ini selama setahun, langsung sama penulisnya. Dan setiap materi yang membahas tentang manusia, orangnya, pemikirnya ada, itu langsung diundang ke kampus kami. Dan diskusi kami dengan mereka. Saya ketemu sebagian tokoh-tokoh orientalis, tokoh liberal, ya tokoh sekuler, yang dunianya, level dunia, bukan yang di sini, yang di Indonesia. Yang hafal Quran aja enggak gitu kan. Bahasa Arab gak bisa. Ya.